Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa pandangan terkait dengan rencana Ormas Islam Muhammadiyah yang akan bermaksud mendirikan bank syariah. Pada kesempatan ini kita akan memulai dari dialektika tentang rencana peleburan atau merger beberapa bank BUMN besar di negara kita, yaitu berupa BRI Syariah, kemudian BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Kita tahu selama ini bank-bank tersebut merupakan suatu bank yang berangkat dari bank konvensional, dari unit usaha syariah, kemudian di split off, membuat unit usaha atau unit bank sendiri yang terpisah, tetapi masih menginduk kepada bank konvensional sebelumnya. Nah, kali ini pemerintah melakukan langkah strategis berikutnya, tahapan berikutnya itu benar-benar memutus bank syariah ini dari induknya ke dalam bank tersendiri yang disebut dengan Bank Syariah Indonesia atau disingkat dengan BSI. Nah, alih-alih merger ini, Muhammadiyah kemudian berniat untuk menarik dana mereka dari bank-bank tersebut dan membentuk bank tersendiri, Bank Muhammadiyah Syariah, mungkin begitu. Nah, bagaimana analisanya? Saudara-saudara sekalian, terlepas dari Muhammadiyah berangkat dari sebuah ormas yang sangat besar yang menguatkan sisi amaliyah perjuangannya melalui 3 hal paling tidak. Yang pertama adalah penguatan pendidikan, kemudian layanan kesehatan, dan yang ketiga adalah pemberdayaan warga Muhammadiyah atau persyarikatan Muhammadiyah secara organisasi. Hari ini dengan pergerakan zaman yang ada, pergerakan organisasi yang ada, yang kelihatannya secara internal memang kurang diikuti dengan pengkaderan yang cukup, terjadi beberapa dinamika di dalam internal Muhammadiyah sendiri yang kemudian mengerucut kepada penguatan atau kemandirian ekonomi secara mandiri. Analisanya bagaimana? Pemirsa sekalian, mendirikan bank tentu bukan suatu hal yang sederhana, mengingat apalagi satu, ketika Muhammadiyah itu berangkat dari sisi emosional terkait dengan dinamika politik yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah dinamika keuangan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah masalah politik. Saya tidak akan membahas ini karena ini bukan domain saya. Tetapi yang kedua ini, mau tidak mau nantinya Muhammadiyah ini akan menempatkan bank Muhammadiyah Syariah nanti itu berhadapan atau berkompetisi dengan Bank Syariah Indonesia. Implikasinya bagaimana? Implikasinya adalah sebagai sebuah kompetitor, dia akan mempertaruhkan aset-aset yang ada selama ini. Ada anggapan bahwa selama ini Muhammadiyah dengan kurangnya pengkaderan atas orientasi ormas yang ada, mereka kemudian berusaha melakukan penguatannya dari sisi-sisi yang sudah ada. Dan banyak ternyata dalam perjalanannya ini kehilangan kader di tengah perjalanannya. Sehingga ada yang menyebutkan bahwasanya hari ini hanya tinggal ormas Islam berbasis aset. Tentu ketika ini dipertaruhkan di dalam dunia perbankan, yang tentunya nanti akan mempertaruhkan aset-aset yang ada, yang ketika di lapangan mereka akan berhadapan secara kompetisi dengan Bank Syariah Indonesia sebagai merger dari 3 bank besar di Indonesia, tentu ini akan menjadi permasalahan yang baru. Nah, tentu ini merupakan perspektif, ya. Ini perspektif. Nah, lantas implikasinya bagaimana? Pertama, mereka Bank Muhammadiyah Syariah ini nantinya paling tidak hanya berangkat dari kekuatan warga mereka dan atau warga negara Indonesia atau nasabah yang kemudian merasa tidak terjangkau dengan kekuatan Bank Syariah Indonesia atau BSI nanti. Padahal kita tahu peralatan, sistem dan semuanya mereka menguasai. Contohnya BNI saja, BRI maksud saya, BRI itu hampir menjangkau bahkan hari ini bukan hanya di kecamatan, tetapi juga sampai ke desa-desa di daerah pesisir-pesisir perkotaan.
kekuatan ATM, kekuatan kantor di unit begitu sampai ke pedesaan. Ini tentu merupakan sebuah jangkauan yang tidak bisa dianggap remeh. Artinya apa? Sangat disayangkan ketika kemudian Ormas Muhammadiyah ini ketika dia itu mempertaruhkan asetnya dengan pembiayaan yang hari ini ada, alih-alih untuk memberdayakan dengan tujuan menarik dana dan membuat bank syariah sendiri itu karena ingin lebih menjangkau usaha kecil dan menengah, terutama di kalangan warga Muhammadiyah. Ini ketika nanti berhadapan dengan raksasa ini, ketika mereka itu kalah, pertaruhannya bukan hanya masalah aset, tetapi aset bank itu sendiri, tapi aset ormas itu sendiri. Apakah ini merupakan awal dari keruntuhan Muhammadiyah yang berangkat dari salah langkah di bidang ekonomi? Wallahu a'lam. Tetapi ini patut dihitung ulang, seharusnya patut dihitung ulang. Mengingat aset-aset yang ada tentu tidak bisa dipertaruhkan, dan masyarakat juga mereka yang menabung di sana bisa patut diduga kuat berangkat dari emosional semata. Masalah layanan, kemudian masalah kualitas perbankan itu sendiri, kita akan melihat nanti ke depannya. Tentu dengan latar belakang yang berbeda. Ketika BSI ini merupakan merger dari bank BNI Syariah, BRI Syariah, BSM, sementara ini benar-benar baru memulai dengan mungkin tetangkel-tetangkel yang ada dari BMT atau BBRS yang ada. Ini merupakan suatu hal yang baru berhadapan dengan pemain yang memang sudah berpengalaman. Nah, ini harus diperhitungkan oleh masyarakat umum bahwasanya dalam dinamika keuangan di negara kita sedang terjadi hal-hal seperti ini. Namun ini sebetulnya sebuah gebrakan yang bagus ya, sebuah penawaran yang bagus, sebuah jalan alternatif keuangan yang lain, meskipun sebenarnya terlalu berisiko secara ekonomi. Pemirsa sekalian, keuangan ke depannya ini merupakan kondisi di mana tantangan sangat kompetitif. Hari ini bahkan bank-bank yang modern, bank-bank syariah atau konvensional berhadapan dengan bank-bank yang berbasis online. Bank yang tanpa kantor, yang mereka lebih fleksibel digunakan dan mereka lebih fleksibel untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kita tentu mendengar tentang aplikasi-aplikasi perbankan virtual. Di lain sisi banyaknya pinjol atau pinjaman online yang menimbulkan permasalahan tersendiri di perbankan. Sebenarnya bagaimana ketika dilakukan penguatan? Bukannya tidak mungkin pemerintah dengan kekuatan modal yang ada, fasilitasi yang ada, dan yang paling penting adalah masalah kebijakan. Ketika ada masalah kebijakan ini dimainkan oleh pemerintah, sebenarnya mereka bisa membabat habis pinjaman online yang liar itu, yang cenderung nanti berakhir pada pemerasan. Kita lihat banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan pemerasan, kemudian sampai mencelakai diri sendiri karena frustasi tidak bisa membayar pinjaman online dengan model-model penetrasi yang tidak lazim di dunia perbankan akibat pinjaman online tadi. Nah, permasalahan-permasalahan yang ada lainnya adalah tentu bank syariah hari ini harus bisa menawarkan akad pembiayaan hutang. Mindset masyarakat hari ini belum bisa digeser, dan memang selayaknya fungsi perbankan begitu, menyediakan layanan tabungan dan pinjaman kepada masyarakat. Bank syariah dengan domain syariahnya selama ini tentu sangat menolak konsep atau strategi bisnis atau bahkan metode menggunakan sistem bunga yang meningkat dan mengikat dan menzolimi, yang cenderung pada riba. Meskipun nanti masalah bunga ini sekali lagi di kalangan ulama masih debatable. Ada yang menganggap itu riba, ada yang tidak. Mengapa riba? Ketika dia sudah mulai ada unsur zolim, dia ada unsur ketidakadilan, dan ada adafan mudha'afan, berlipat ganda, lipat modal tambah bunga jadi modal, tambah bunga jadi modal, begitu terus. Tetapi ada yang flat, ada yang setingkat, itu tidak dianggap sebagai sebuah riba. Nah, ini sebuah fakta di lapangan, di kondisi keuangan di negara kita, yang tentu ini harus kita sikapi secara bijak. Karena pertaruhannya, bagaimanapun Muhammadiyah, kita bicara Muhammadiyah, bagaimanapun bank syariah, ini adalah aset negara kita.
Bahkan ada yang mengatakan mergernya 3 bank ini menjadi salah satu dari 10 bank syariah terbesar sedunia nantinya. Apakah ini bisa digoyang oleh bank-bank umum syariah lainnya seperti Danamon, kemudian bahkan BCA, bahkan yang bank-bank lain selain Bank BUMN ini. Nah, ini sebuah langkah-langkah strategis saya kira yang dilakukan Muhammadiyah, yang dilakukan oleh pemerintah, dan tentu menuntut kecerdasan dari kita sebagai warga negara untuk memanfaatkan jasa perbankan. Tetapi apapun resikonya, Bank Muhammadiyah adalah aset negara kita. Tetapi yang patut kita sayangkan, meskipun itu ya kita kembalikan kepada pihak manajemen Muhammadiyah, adalah keputusan untuk membuat bank sendiri di tengah-tengah keputusan pemerintah membentuk BSI tadi atau Bank Syariah Indonesia. Nah, ini ditimpali dengan munculnya perkembangan teknologi virtual atau keuangan berbasis digital yang semakin memudahkan, semakin menjangkau bukan hanya di desa tetapi person by person dengan adanya aplikasi di ponsel kita. Demikian, mudah-mudahan kali ini kita ada masukan, ada manfaat, dan silakan memberikan tanggapan. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, apapun yang kemudian dilakukan oleh anak-anak bangsa kita ini semakin memperkuat sistem keuangan kita, dan kita bisa semakin leluasa untuk memanfaatkan fasilitas keuangan untuk kemaslahatan bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.